warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama kita. Kali ini kita akan kenalkan aku Anissa Fitriani dan saya Latifah Deviana. Kali ini kita akan tanya jawab seputar Ta'lim Muta'alim pasal 5 tentang kesungguhan, kegigihan, dan cita-cita. Tonton terus videonya ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, kita lanjut ya. Pertama ya. Ya, apa sih Fit manfaat perlunya kesungguhan? Kalau kesungguhan itu perlu banget deh. Soalnya kalau kita bersungguh-sungguh, maka semuanya akan dimudahkan oleh Allah. Maka kita akan apa yang kita inginkan akan kita dapatkan. Seperti kata Allah kan, manjada wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dapatlah ia. Dan ada juga loh syair yang menjelaskan tentang itu. Mau tau nggak syairnya apa? Apa? Nih syairnya tuh al-jiddu yudni kula amri syashiin wajiddi yastahu kula babin mustahsin. Ya, yang artinya bersungguh-sungguh dapat mendekatkan kita dari segala perkara yang jauh, dan sungguh-sungguh juga akan membuka setiap pintu yang terkunci. Dalam surat Al-Ankabut juga sudah menjelaskan hal tersebut deh. Itu ya, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Contoh apa aja sih Fit dari kesungguhan itu? Contoh dari kesungguhan itu kayak kita bersungguh-sungguh belajar. Terus kita sebagai pelajar atau mahasiswa nih, kita bersungguh-sungguh untuk menuntut ilmu, biar kita misalnya mendapat nilai yang bagus. Itu salah satu contoh kesungguhan. 3 dong Ya, contohnya. Ya, kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Bagaimana kisah para tokoh terdahulu yang memiliki cita-cita luhur? Tokoh terdahulu itu ada kisah Umar bin Abdul Aziz deh. Ceritanya tuh kan dia kan seorang khalifah yang zuhud kan. Dia tuh senang sekali beribadah dan berjihad. Satu kali pernah dia pernah berkata, sesungguhnya jiwaku adalah jiwa yang mempunyai banyak cita-cita. Dia pernah bercita-cita menjadi amir. Dia telah mendapatkannya. Dia juga pernah bercita-cita menjadi seorang khalifah, juga telah didapatkannya kan. Dia kan udah jadi khalifah yang zuhud kan. Terus sekarang dia bercita-cita adalah surga, dan aku berharap akan mendapatkannya. Jadi dia bercita-cita untuk masuk surga deh gitu. Itu salah satu cerita tokoh terdahulu, yaitu Umar bin Abdul Aziz gitu. Kita lanjut ke pertanyaan yang keempat ya. Sikap yang dibutuhkan untuk meraih cita-cita itu apa sih Fit? Sikapnya itu ada memanfaatkan sebaik-baik mungkin waktu dan umur yang kita punya. Jadi kita harus memanfaatkan waktu sebaik-baiknya, sebaik mungkin kayak gitu. Terus tidak pernah bosan dan selalu fokus terhadap tujuan kamu, terhadap cita-cita kamu. Nggak boleh kendor. Aku bercita-cita tentang ini nih, jadi aku harus tetap fokus sama cita-cita kamu, jangan terkecoh dengan yang lain. Terus meningkatkan soft skill dan hard skill kamu. Habis itu memperbanyak pengalaman, relasi, dan wawasan guna menunjang cita-cita kita. Terus selalu berikhtiar, dan jangan lupa selalu berikhtiar dan berdoa. Itu sih kuncinya. Ya, kita lanjut ke pertanyaan kelima. Sebutkan sebab-sebab kemalasan dan cara mengantisipasinya gimana Fit? Kemalasan itu biasanya ada beberapa faktor ya. Jadi kayak kebiasaan suka menunda waktu tuh, kayak kita kan harus kayak tadi yang aku jelasin ke pertanyaan yang kamu sebelumnya, kita harus memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Jadi jangan menunda-nunda sesuatu pekerjaan. Jadi kita harus memanfaatkan waktu dan
semua yang kita punya gitu untuk tetap biar nggak malas gitu kan. Terus biasanya juga kita kalau nggak tahu tujuan hidup, jadi kita juga malas kan. Jadi kita harus punya tujuan hidup, yaitu cita-cita kita, jadi biar kita tetap fokus kayak gitu. Terus sama kadang kurang motivasi diri, jadi kita harus tetap termotivasi. Sama saya ada teman kita yang lebih baik, kita jangan malah semakin malas gitu. Dia lebih baik, ya aku bisa nggak ya, kayaknya nggak bisa. Jadi kita harus semangat untuk justru itu malah memotivasi kita gitu untuk mencapai tujuan kita itu. Jadi kayak motivasi itu ibarat charger. Kalau kita males, nggak punya semangat, motivasi itulah chargernya. Jadi kayak jadi untuk biar menambah semangat kita, sama aja kayak HP. Kalau lama nggak diisi kan bakal mati kan. Jadi kita kayak males, bakal lemah gitu. Jadi maksudnya yang lemah itu jadi lemah semangat kitanya itu gitu. Kayak pertanyaan ke-6, sebutkan 3 contoh sifat malas beserta penyebabnya. Contoh sifat malas kayak tadi sih Dev, kayak kita malas belajar, malas bekerja, terus malas apa ya, pokoknya ya sekitar itulah yang tadi yang aku jelasin. Lanjut ya, kita ke pertanyaan ke-7. Di materi kamu kan ada bacaan fayam bagi angut tiba nafsahu ala tafsili. Makna dari angut tiba nafsahu itu apa sih, Fit? Kalau dari sisi itu melelahkan, nah melelahkannya itu dalam hal apa? Oh, ya kalau di terjemahan aku kan maksudnya kan melelahkan. Nah di sini melelahkannya itu jika kita ingin menggapai sesuatu atau mencari ilmu, itu kita harus bersungguh-sungguh untuk mencapai prestasi atau suatu keinginan kita itu. Jadi maksudnya melelahkan itu ya kita harus menggapai sesuatu itu, jadi kita harus bersusah-susah dulu gitu loh Dev. Ngerti nggak? Ngerti kan? Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang ke-8. Perlu nggak sih mempunyai cita-cita luhur dan usaha yang maksimal? Perlu banget Dev, soalnya cita-cita luhur itu bertujuan untuk memotivasi kita, mendorong kita agar kita sebagai pelajar atau mahasiswa itu bersemangat dalam belajar untuk mencapai cita-cita kita itu dan berusaha keras gitu. Ya, kita lanjut ke pertanyaan ke-9. Kenapa kita harus memiliki ilmu? Karena ilmu itu sifatnya abadi, nggak akan pernah hilang. Walaupun kita udah meninggal, ilmu itu akan tetap jalan, maksudnya akan tetap dipakai gitu. Jadi kayak ada nih di materi aku, menurut ada syair Syekh Syekh Al-Zahiruddin Mufti, itu Imam Al-Hasan bin Ali yang dikenal dengan sebutan Al-Marghinani, yang pernah membawakan syair yang artinya orang-orang bodoh hakikatnya meninggal sebelum kematian mereka, dan orang-orang berilmu jika mereka mati maka mereka akan tetap hidup. Jadi maksudnya ya kita meninggal, ilmu itu tuh akan tetap diamalkan. Jadi kalau kita udah nyampein nih ke murid kelas kan secara langsung pernah nih kata ustazah ini, kata guru ini, materi ini tuh tentang ini gitu. Jadi kita akan tetap disampaikan walaupun kita udah meninggal gitu maksudnya. Ya kita lanjut jadi ke pahala gitu ya. Iya, jadi pahala jariah kita gitu. Kita lanjut ke pertanyaan yang ke-10. Apa sih makna dari syair yang tadi itu? Oh, maknanya ya. Ya sama maknanya itu ya, karena ilmu itu akan terus bermanfaat dan dimanfaatkan oleh umat setelahnya kan. Yang tadi aku jelasin sih. Namanya akan terus dikenang gitu kan. Kiprahnya perjuangan akan terus dilanjutkan, dan semangatnya ada hal mendorong dan berbuat baik akan menular dari generasi ke generasi, dari masa ke masa.
jadi akan terus dikenang gitu loh. Jadi kayak amal jariah kita gitu. Kita lanjut ke pertanyaan 11. Terus tuh ya, aku pernah dengar nih Ali bin Abi Thalib itu kan mempunyai julukan Babul Ilim. Babul Apa sih Ilim. maksud dari Babul Ilim itu? Oh, Babul Ilim. Ali bin Abi Thalib itu kan dikenal seorang muslim yang memiliki pengetahuan yang luas, ya kan, dalam hal apapun. Dan salah satu riwayat disebutkan bahwa saking luasnya itu ilmu yang dia miliki, sampai-sampai Khalifah bin Abi Thalib ini atau Khalifatul Rasyidin yang keempat ini diberi julukan pintu gerbang ilmu pengetahuan. Jadi semua ulama itu tuh kalau ada yang nggak tahu pasti nanyain ke dia gitu. Jadi dia ilmu dari segala ilmu. Jadi dia saking luasnya tuh ilmunya. Jadi makanya dia diberi julukan gerbangnya ilmu gitu. Iya. Lanjut aja kali ya. Iya, kita lanjut. Pertanyaan selanjutnya. Ya, 12 ya kalau nggak salah ya. Di materi kamu itu kan dijelaskan lebih utama ilmu daripada harta. Kenapa lebih utama? Ilmu daripada harta. Ilmu itu lebih utama daripada harta karena ilmu itu dapat menjaga kita, sedangkan harta itu kamulah yang menjaganya, ya kan. Terus kalau ilmu itu lebih utama daripada harta itu karena juga kalau harta kan kalau dibelanjakan bakal habis kan. Kalau ilmu akan terus kalau kita sampaikan, kita beri kepada orang, justru malah jadi amal jariah kita gitu, nggak bakal pernah habis dan akan ke generasi selanjutnya akan terus disampaikan gitu. Ya. Oke, ngerti. Lanjut. Oke. Di materi kamu kan ada makna dari mustahil orang yang mendaki tinggi tidak berharap mencapai puncak kemuliaan ilmu. Bagaikan naik tingginya penguasaan kerajaan yang memerintahkan bala tentara. Itu maksudnya apa sih, Fit, dari makna itu? Kalau menurut aku ya, itu maknanya, jadi kalau kita punya ilmu, kita nggak boleh pelit deh. Kita harus tetap berbagi ke sesama, ke teman kita atau ke siapapun. Pokoknya kita harus berbagi ilmu yang kita punya, supaya ilmu itu tuh kayak bermakna, terus juga bermanfaat gitu. Jadi ada manfaatnya buat kita gitu. Kita juga buat orang lain juga. Jadi jadi amal jariah kita juga kan gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya ke 14 ya. Ngomong-ngomong tentang kemuliaan ilmu, apa aja sih kemuliaan ilmu itu? Kemuliaan ilmu itu bagaikan segala cahaya yang menyelamatkan dari butanya kebodohan itu. Terus ilmu itu laksana gunung menjulang tinggi, ia akan melindungi orang yang mengungsi ke sana sehingga selamat dari malapetaka. Jadi orang yang punya ilmu itu sangat dimuliakan oleh Allah gitu. Oke, pertanyaan terakhir. Terakhir. Kenapa orang yang berilmu kedudukannya lebih tinggi? Karena orang berilmu mempunyai pengetahuan yang luas, jadi nggak gampang dibodohin juga kan sama orang. Terus Allah juga kemarin menjelaskan sangat dimuliakan orang yang berilmu itu. Derajatnya dinaikkan. Iya, dinaikkan gitu. Jadi kita emang harus selalu menuntut ilmu, kita harus semangat, gigih gitu loh Dev, untuk menuntut ilmu, jangan kendor gitu. Sama aja kayak judul aku kan, kesungguhan kegigihan untuk mencapai cita-cita kita gitu. Oke, mungkin sekian video kali ini, tanya jawab ya, beberapa lah sampai 15, lumayan banyak, kurang lebihnya mohon maaf. Hadza wallahi ya ana wa yahfazuna walhamdulillahirabbil alamin.
jangan lupa ikuti terus ya video kita. Assalamualaikum.